Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Setiawan dengan NIM 202217835, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, kelas 4E 2020. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Problematika Penghapusan Izin Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja. Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Roni Sulistianto Luhukai, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah tersebut dengan tepat pada waktunya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan masalah ini. Latar belakang masalah. Landasan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menggambarkan kehadiran suatu negara dalam membentuk suatu pemerintahan negara yang memiliki tujuan akhir, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga pengaturan pemerintahan dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap sumber daya alam di Indonesia yang diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menggambarkan bahwa penguasaan negara terhadap bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang nantinya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, ada pula jaminan negara terhadap terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang diatur juga di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, menurut Amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menciptakan pengaturan hukum yang digunakan untuk mengatur lingkungan hidup untuk menjawab amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghapusan izin usaha ini juga dapat melemahkan fungsi pemerintah dalam melaksanakan jaminan akan perlindungan lingkungan. Dengan melemahkan fungsi pemerintah, muncul bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan waktu ke waktu. Mengingat dengan adanya penghapusan izin usaha, maka pemerintah memiliki legalitas yang kuat untuk menghentikan usaha tersebut dikarenakan tidak ada izin usaha. Pengelolaan lingkungan yang berkepanjangan dengan metode pelaksanaan tidak sesuai dengan dampak pada ekosistem dan suatu lingkungan terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Rumusan masalah makalah ini yaitu yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah apakah dampak penghapusan izin lingkungan dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
Tujuan penulisan makalah ini diguna untuk mengetahui sejauh mana dampak penghapusan izin lingkungan di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Alasan pertimbangan penghapusan izin lingkungan kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam hukum perizinan yang menjadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara, salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan ini semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang sektoral, maka ikut campuran pemerintah pun semakin aktif dan insentif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal itu, Prajudi Atmosudirjo, peran negara dalam memberikan perizinan merupakan langkah penetapan dan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Dari berbagai ketentuan di atas dapat digarisbawahi bahwa pentingnya perizinan sebagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Alasan penghapusan izin usaha Omnibus Law Cipta Kerja beralasan hal ini dikarenakan penghapusan adalah bagian dari penyederhanaan perizinan. Alasan yang menjadi dasar penghapusan izin lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi saat ini dan permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya penghapusan perizinan. Untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan pada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai menjalankan usaha di Indonesia. Untuk yang kedua, permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan sistem OSS dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal. Kondisinya diharapkan menyederhanakan perizinan usaha, di mana perizinan berusaha dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak rumit dan biaya yang murah, dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, konsep perizinan dasar dan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan dasar. Untuk dampak penghapusan izin lingkungan bagi kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, penghapusan izin lingkungan akan mengurangi alat untuk mengendalikan dan mencegah dampak yang akan terjadi untuk lingkungan hidup. Penghapusan lingkungan hidup juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di lingkungan hidup seperti kerusakan sumber daya alam, pengerusakan lingkungan, maupun pencemaran, serta terabaikannya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Disebabkan hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sebenarnya mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu bisa dikendalikan melalui perizinan tersebut. Kesimpulan, alasan pertimbangan penghapusan izin lingkungan dalam kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu, penghapusan izin lingkungan tersebut dikarenakan alasan izin lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses. Dalam penghapusan izin lingkungan bagi kegiatan usaha dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dapat dilihat dengan tidak adanya sambutan baik terhadap penghapusan izin lingkungan. Halibut bukan tidak beralasan mengingat izin lingkungan itu memiliki fungsi pencegahan dan merupakan salah satu beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah
kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, adanya penghapusan izin lingkungan akan ada kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran kerusakan. Sebenarnya itu dapat dikendalikan apabila ada izin lingkungan. Setidaknya, perizinan memiliki 3 fungsi yang sangat vital, antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan, pemerintah dapat membantu membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonom. Kedua, fungsi keuangan, yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Dan yang ketiga, fungsi yaitu instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.